Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi dengan NIM C1C019014 dari kelas R10 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video ini saya akan menjelaskan materi pertama mata kuliah akuntansi keperilakuan, yaitu pengantar akuntansi keperilakuan. Baiklah, di pengantar akuntansi keperilakuan ini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi keperilakuan, yang kedua aspek akuntansi keperilakuan, yang ketiga landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi keperilakuan. Pengertian akuntansi keperilakuan ini adalah akuntansi keperilakuan ialah ilmu akuntansi yang dikomunikasikan dengan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan ialah ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Juga sebaliknya, bagaimana akuntansi bisa mempengaruhi perilaku manusia serta pengambilan keputusan bisnis. Nah, akuntansi keperilakuan ini berkaitan dengan perilaku manusia dan hubungannya dengan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem informasi akuntansi secara efisien. Nah, materi yang kedua yaitu aspek akuntansi keperilakuan. Menurut Schiff dan Lewin, tahun 1974, ada 5 aspek penting dalam akuntansi keperilakuan. Aspek yang pertama yaitu teori organisasi dan keperilakuan manajerial. Yang kedua, penganggaran dan perencanaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, pengendalian. Dan yang terakhir, pelaporan keuangan. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu aspek akuntansi keperilakuan ini. Aspek yang pertama yaitu teori organisasi dan keperilakuan manajerial. Secara lebih spesifik, teori organisasi modern berkonsentrasi pada perilaku, pengarahan tujuan organisasi, motivasi, dan karakteristik penyelesaian masalah. Tujuan organisasi dipandang sebagai hasil dari proses mempengaruhi dalam organisasi. Penentuan batas-batas dalam pengambilan keputusan dan peranan dari pengendalian internal yang diciptakan oleh organisasi. Motivasi dipandang sebagai salah satu penentu kinerja. Faktor-faktor lainnya adalah kepuasan kerja dan komitmen organisasional. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu penganggaran dan perencanaan. Fokus dari area ini adalah formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu. Beberapa dimensi penting dalam area ini adalah proses partisipasi penganggaran, level kesulitan dalam pencapaian tujuan, level aspirasi, dan adanya konflik antara tujuan individual dengan tujuan organisasi. Untuk aspek yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Fokus dalam bidang ini adalah teori-teori dalam model-model tentang pengambilan keputusan. Ada teori normatif, paradoks, dan model deskriptif. Nah, saya akan menjelaskan apa itu teori normatif, paradoks, dan model deskriptif. Untuk teori normatif adalah bagaimana seharusnya orang mengambil keputusan. Nah, teori paradoks adalah sesuatu yang bertentangan dengan teori normatif tadi. Nah, sedangkan model deskriptif itu menjelaskan apa yang terjadi ketika orang mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada. Apa informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan?
Nah, informasi yang digunakan tetaplah informasi akuntansi. Aspek yang keempat yaitu pengendalian. Aspek pengendalian sangat penting dalam organisasi. Semakin besar organisasi memerlukan tindakan pengendalian yang semakin intensif. Pengendalian selalu dihubungkan dengan pengukuran kinerja dan adaptasi individu terhadap pengendalian. Dimensi yang dapat mengendalikan adalah struktur organisasi, pengendalian internal, desentralisasi, sentralisasi, dan hubungan antara dan antar hierarki administrasi. Perkembangan terbaru dalam pengendalian internal adalah diakuinya lingkungan pengendalian sebagai salah satu kunci dalam mengendalikan operasional organisasi. Nah, untuk aspek yang terakhir yaitu pelaporan keuangan. Aspek keperilakuan dalam pelaporan keuangan meliputi perilaku perataan laba dan keadaan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi bagi investor. Perataan laba adalah bagian dari manajemen laba yang disebabkan oleh pihak manajemen mempunyai informasi privat untuk kepentingan dirinya. Manajemen laba intinya adalah masalah keperilakuan, yaitu perilaku manajemen yang mementingkan dirinya sendiri dalam suatu pola keagenan. Ruang lingkup manajemen laba termasuk di dalamnya adalah pemilihan metode akuntansi, estimasi, klarifikasi, dan format yang digunakan dalam pengungkapan bersifat wajib. Yang perlu diperhatikan di sini adalah antara format sama pentingnya dengan isi yang disajikan yang dilaporkan. Orang bisa terpengaruh dengan perbedaan format, padahal memiliki isi yang sama. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Nah, landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan ada dua landasan teori. Yang pertama dari pendekatan normatif ke deskriptif. Yang kedua, landasan teori dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Nah, untuk landasan teori yang pertama yaitu dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya fokus pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset itu diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, dan masalah harga transfer atau transfer pricing. Nah, untuk landasan teori yang kedua yaitu dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini menyatakan bahwa pembuatan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut akan diterapkan. Ada beberapa variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen, yaitu ketidakpastian, teknologi, dan saling ketergantungan. Yang ketiga, industri, perusahaan, dan unit variabel. Yang keempat, strategi kompetitif. Dan yang kelima, faktor-faktor yang dapat diamati. Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.